Assalamualaikum Tretan, ketemu lagi dengan saya Cakmat. Kali ini saya akan mengupas sejarah perjuangan Raden Trunojoyo yang memberontak terhadap kezaliman Mataram yang bersekutu dengan Belanda. Raden Trunojoyo adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan melawan penjajahan di Indonesia. Lahir pada tahun 1649 di Madura, Trunojoyo adalah cucu dari seorang penguasa Madura, Cakraningrat I, sekaligus cicit dari penguasa Mataram terhebat Sultan Agung. Sepeninggalnya Sultan Agung, tampuk kekuasaan Mataram jatuh pada putra mahkota Amangkurat I. Berbeda dengan sang ayah, Amangkurat I memerintah Mataram dengan zalim terhadap ulama, rakyat, bahkan ia bersekutu dengan VOC, padahal sang ayah sangat memusuhi VOC. Selain faktor kezaliman, Trunojoyo memberontak karena dendam. Sang ayah, Demang Malayakusuma, dieksekusi oleh Amangkurat I, karena dituduh terlibat pemberontakan. Selain itu Trunojoyo juga dibujuk Amangkurat II, putra Amangkurat I, yang ingin mengkudeta sang ayah. 1671, Trunojoyo menangkap Cangkraningrat II, penguasa Madura saat itu yang juga pamannya. Trunojoyo menyatakan Madura merdeka dari Mataram dan ia sebagai penguasa mutlak. Trunojoyo mendapat dukungan moral oleh Kerajaan Blambangan, dan Kesultanan Banten, serta Kadipaten Kediri, Surabaya, Ponorogo, berpihak pada Trunojoyo. Selain itu, Trunojoyo juga mendapat bantuan dari Armada Makassar, pimpinan Karaeng Galesong, Panglima Sultan Hasanuddin yang melarikan diri pasca Kesultanan Gowa ditaklukkan VOC. Trunojoyo, dengan gabungan Laskar Madura, Makassar, dan Surabaya, mulai menyerbu kawasan pesisir Jawa dan menguasainya. Kekuatan Trunojoyo tak terbendung, membuat Amangkurat II khawatir dan berbalik berpihak pada sang ayah. Ia kemudian menyerang Trunojoyo, namun berakhir dengan kekalahan. Setelah itu, Trunojoyo lanjut menyerang ibu kota Mataram di Pleret. Akibat terdesak, Amangkurat I dan II mengungsi ke arah barat, hingga Amangkurat I meninggal di daerah Tegal, dan dimakamkan di sana. Sebelum meninggal, Amangkurat I mengangkat Amangkurat II sebagai penguasa Mataram, menggantikan sang ayah. Peperangan demi peperangan dimenangkan Trunojoyo, membuatnya hampir menguasai seluruh pulau Jawa, mulai dari Madura hingga Cirebon. Trunojoyo lalu mendirikan Panembahan Maduretno atas wilayah taklukannya. Sementara itu, Amangkurat II yang ingin menumpas pemberontakan Trunojoyo, meminta bantuan pada VOC, namun VOC memberikan syarat atas penyerahan seluruh pesisir Jawa Utara padanya. VOC lalu menyerbu Surabaya dan Arosbaya Bangkalan, basis persediaan tentara cadangan dan logistik Trunojoyo. Semenjak saat itu, Trunojoyo mengalami kemunduran, hingga ia terdesak ke arah Malang. Trunojoyo mengalami kekalahan, ia berhasil ditangkap VOC di Pegunungan Malang, kemudian ia diserahkan pada Amangkurat II di Istana Payak Bantul. Amangkurat II kemudian mengeksekusi dengan keji Trunojoyo, ipar sekaligus kerabatnya itu. Di depan para pejabat kerajaan, Jenderal VOC, bahkan istri Trunojoyo, ia menusuk perut Trunojoyo, hingga menembus punggungnya, sembari menobatkan Trunojoyo sebagai Bupati Madura. Tak puas dengan hal itu, Amangkurat II menyuruh para abdinya untuk mengorek hati Trunojoyo, dan memaksa memakannya di istana. Bahkan kepala Trunojoyo dipotong, dan dijadikan keset di bawah kursi singgasana, selama 1 bulan oleh Amangkurat II.